Selamat pagi pemirsa, kembali lagi di Hidup Sehat. Apa kabar pemirsa? Mudah-mudahan sehat selalu ya. Apalagi kalau bertemu dengan saya Intan Salmadina dan dokter yang kece nih ya. Iya, dokter kece Ekles. Wah, kece bersama presenter hits yang masuk nominasi nih. Wah, dokter doain ya. Ya, semangat-semangat. Tapi Intan lagi musim hujan. Walaupun aktivitas sibuk dan lainnya masuk nominasi ini tetap jaga kondisi badan. Iya dokter. Ya dong. Pasti dong, karena kalau masuk musim penghujan ini biasanya banyak penyakit-penyakit dokter ya dokter Ekles Ya, dan di antara kita sudah ada expertnya nih, Intan. Dokter Robert, spesialis penyakit dalam, konsultan penyakit tropik infeksi. Benar ya dok? Ya. Wah, luar biasa. Apa kabar dokter? Selamat pagi. Sehat pagi Mas Ek. Selamat pagi dokter. Oke dokter, kita lanjut langsung ya. Dokter, Ya. fakta mitos yang pertama nih, dok. Memasuki musim hujan, seseorang mudah alami sakit kepala dan sakit tenggorokan. Fakta atau mitos dokter? Fakta. Fakta dokter. Wow, sakit kepala ya. Jadi sakit kepala, sakit tenggorokan itu kan sebetulnya asosiasinya dengan infeksi saluran pernapasan atas. Yang gejalanya memang sakit kepala dan sakit tenggorokan yang sering terjadi. Nah, keadaan musim hujan itu akan secara otomatis membuat suhu udara itu menjadi lebih dingin dan lebih lembab. Nah, udara yang dingin dan lembab ini kemudian membuat virus-virus itu menjadi lebih mudah untuk berkembang biak, lebih mudah untuk menularkan juga pada satu orang ke orang lain. Sehingga angka kejadian infeksi saluran napas atas yang manifestasinya tadi sakit kepala dan sakit tenggorokan itu memang lebih meningkat di musim hujan dibandingkan dengan musim kemarau atau musim panas gitu ya. Karena pertumbuhan itu yang mudah menyebar ya. Betul. Ya. Oke, nah dokter ini juga ada fakta dan mitos berikutnya dokter. Ini dan paling sering sekali dialami oleh masyarakat nih dokter. Ini flu dan pilek serta demam saat memasuki musim penghujan. Ini katanya mirip dengan gejala COVID-19. Fakta atau mitos dokter? Fakta. Ya. Fakta. Ya, betul. Jadi gejalanya kan memang mirip dengan si infeksi COVID yang selama ini sudah meraja dalam 1 tahun terakhir belakangan ini. Nah, karena itu menjadi kewaspadaan lagi bagaimana kita secara bijak bisa membedakan antara kedua penyakit tersebut. Karena itu jangan lengah walaupun angka kita sekarang sedang rendah, transmisi lokalnya juga sedang rendah gitu ya, tapi tetap harus diwaspadai karena gejalanya bisa mirip. Nah, kalau kita tidak secara serius menindaklanjutinya, nanti kita anggap bahwa ini flu-flu biasa, nanti kemudian ini menjadi mudah lagi menyerang transmisi di antara sesama masyarakat. Nah, biar tahu kalau ini tuh bukan hanya flu biasa, itu gimana dokter? Ya, jadi biasanya kalau flu biasa 3-4 hari kemudian akan membaik gitu ya secara alami sendiri. Tapi kalau 3-4 hari tidak membaik, keadaannya makin memburuk, kemudian ditambah dengan keluhan lain misalnya sesak napas hebat gitu ya, sakit kepalanya hebat, segera datang ke dokter. Kalau diperlukan kita lakukan bisa pemeriksaan swab seperti yang selama ini sudah kita kenal. Setuju. Oke dokter, fakta mitos selanjutnya ada. Imunitas tubuh rentan mengalami penurunan saat memasuki musim penghujan. Fakta atau mitos dokter? Fakta. Oh. Oke dokter, penjelasannya nanti pemirsa penasaran, simak setelah pesan-pesan berikut ini. Ya pemirsa, masih bersama kami di Hidup Sehat. Dokter, tadi ada yang belum terjawab dokter. Penjelasannya mengenai imunitas menurun memasuki musim hujan. Fakta atau mitos? Ya, fakta. Sudah fakta tadi ya, penjelasannya sekarang. Jadi ada beberapa penjelasan yang coba dijelaskan. Yang pertama adalah terkait dengan vitamin D dulu. Kita tahu bahwa vitamin D itu kan berkaitan dengan imunitas. Vitamin D? D, oke. delta ya. Ya. Jadi kemudian pada waktu musim hujan tentu sinar matahari itu kan menjadi berkurang paparannya kepada tubuh. Kita jadi di dalam rumah dan tidak berjemur. Nah, padahal kita tahu bahwa sinar matahari itu akan mengaktifasi prekursor atau bakal vitamin D yang ada di kulit untuk bisa menjadi vitamin D yang lebih aktif. Nah, itu salah satu penjelasan. Yang lain adalah kalau musim dingin itu kita kita cenderung ada di dalam rumah berkumpul. Kalau berkumpul itu kan pasti social distancingnya menjadi lebih rapat gitu ya, menjadi lebih dekat jaraknya. Nah, jadi kalau ada satu yang sakit ya lebih mudah terjadi penularan. Penularan ya. Ya, ada beberapa hipotesis lain tapi kurang lebih yang bisa menjelaskan secara umum ya faktor-faktor tadi itu. Ya. Oke, nah dokter ini kan katanya bisa menurunkan imunitas dokter. Nah, cara meningkatkan imunitas atau menjaga imunitas supaya nggak gampang sakit di musim penghujan gimana dok? Ya, jadi beberapa tips. Yang pertama tentu pola hidup dulu. Jadi pola hidup makan
Jadi tadi udah ada di iklan sebelum ini penjelasannya beberapa konsumsi buah, vitamin, sayur gitu ya yang bisa meningkatkan imunitas tubuh secara tidak langsung. Kemudian yang kedua, aktivitas fisik. Jadi walaupun kita musim hujan tidak bisa keluar rumah, itu bukan halangan untuk kita menjalani aktivitas fisik. Jadi kita masih bisa olahraga ya? ringan, misalnya sit up atau push up gitu misalnya, atau naik turun tangga, hal-hal yang sederhana yang bisa kita kerjakan untuk membangun latihan fisik tersebut. Karena latihan fisik kan juga berkaitan dengan imunitas. Yang lain juga stres. Tentu faktor psikologis juga jadi penting kalau kita dalam keadaan stresor tubuh, nah itu akan mempengaruhi imunitas tubuh sehingga akan turun dengan sendirinya. Oke, jadi itu ya dokter ya, harus fun terus juga ya. Nah tapi dokter, ini kan biasanya musim penghujan tuh udah pasti ya, udah hampir semua orang tuh suka batuk, pilek, terus demam, segala macam ya lah, flu dan lain-lainnya. Nah ada satu lagi dokter yang biasanya mengintai, katanya diare juga rentan menyerang saat musim penghujan. Ini fakta atau mitos dokter? Fakta juga. Fakta. Jadi memang penyakit infeksi itu suka naik gitu ya. Kalau tadi kan penjelasannya banyak batuk, pilek, saluran napas ya. Nah diare itu juga karena biasanya berkaitan dengan kebersihan, higiene gitu ya. Kalau misalnya kita jajan gitu ya, air hujannya menjadi kotor gitu kan, atau kita tahu lah kalau makan di kaki lima, kemudian pencucinya itu banyak yang tertampung dengan tampungan air hujan, bercampur dengan demikian. Nah itu jadi faktor risiko juga untuk kita bisa mudah terkena diare kalau pada waktu musim hujan ini. Walaupun di rumah aja dokter ya? Ya, jadi sebetulnya balik lagi semuanya sih masalah lifestyle, perubahan pola hidup yang bisa terjadi pada waktu musim hujan ini tiba. Nah tadi kan kita bisa saja di rumah tapi kita order makanan dari luar. Nah luar itu mempersiapkannya dengan tidak higienis. Higienisnya tadi dipengaruhi lagi tadi musim hujannya. Jadi faktor-faktor demikian yang kemudian membuat risiko infeksi saluran cerna juga meningkat pada waktu musim hujan ini. Oke, menarik dok. No, ada yang satu lagi dokter, DBD sama tifus sering mengintai di musim hujan. Itu gimana dokter penjelasannya? Jadi betul, DBD itu meningkat juga, tapi biasanya bukan waktu hujannya, tapi waktu peralihan nanti sesudah musim hujan. Karena kita tahu bahwa ada genangan air. Nah genangan air itu akan bisa menjadi tempat untuk nyamuk bertumbuh kembang membiak. Nah kalau misalnya musim kemarau kering itu kan tidak ada genangan air, nah jadi kering gitu, tidak ada habitat buat mereka hidup. Nah tapi kalau demam berdarah itu kan berkaitan dengan nyamuk, nyamuknya itu akan berkembang gitu ya, bertelur di air yang genangan air. Nah musim hujan itu kan identik dengan genangan air lagi-lagi. Nah jadi kalau memang musim hujan itu terjadi, tapi kemudian kita tetap menjaga kesehatan, tetap membersihkan daerah lingkungan sekitar, ya sebetulnya tidak terjadi masalah. Nah tapi dokter ini juga sering selain misalnya kayak tifus, tadi juga DBD, ini sering orang terkena alergi dok, sering biduran, gatal-gatal karena musim penghujan. Itu gimana sih dok penjelasannya? Nah kalau itu agak berbeda, kalau alergi itu kan karena alergen. Nah beberapa orang itu bisa terpicu alerginya keluar dengan perubahan udara. Jadi ini bukan karena adanya kuman penyakit tertentu, infeksi, tapi ini muncul karena tadi alergi terhadap udara dingin. Nah, kalau udara dingin pajanannya lebih lama, maka ya alerginya akan menjadi lebih sering muncul sebagai biduran gitu, misalnya paling sering. Jadi karena alerginya ya. Kalau saya dokter Ekles alergi sama cowok dingin. Oh, berarti bukan saya. Saya enggak lah. Oke. Berarti bisa memicu ya karena udara kalau dingin. Alergi ya, kalau alergi ya betul. Oke, tipsnya dokter supaya masyarakat bisa mewaspadai memasuki musim hujan, menjaga kesehatan dokter. Ya, jadi sebetulnya kita ada untung ada ruginya di masa COVID ini. Kalau masa COVID ini kan semua dipacu untuk meningkatkan kekebalan tubuh. Pola hidup sehat, imunitas juga dibangun untuk tujuan COVID tersebut. Tapi di sisi lain, selain masalah COVID, kita akan masuk dalam musim penghujan. Ada treatment tambahan yang perlu kita kerjakan sehubungan dengan kebersihan lingkungan kita. Jadi kalau masih musim hujan, terkait dengan modifikasi lingkungan, maka tetap dianjurkan misalnya buka jendela sebisa-bisanya supaya sinar matahari bisa masuk. Kemudian kita keluar, tetap jaga jarak gitu ya, supaya tidak transmisi penyakit itu tidak menjadi lebih penularan mudah. Ya, dan kemudian yang terakhir, cuci tangan tetap sesudah melakukan aktivitas dan jangan berkubang di genangan air tersebut, karena tadi belum disebutkan lagi misalnya penyakit kencing tikus itu juga meningkat kasusnya pada waktu musim hujan dan itu sangat populer sekali. Jakarta misalnya itu sangat tinggi kejadian kencing tikusnya kalau lagi di musim penghujan.
Nah, itu lagi-lagi berkaitan dengan kebersihan lingkungan. Jadi kalau kita ada air ya jangan berenang, kemudian main-main di genangan air tersebut. Jadi tetap jaga kebersihan tubuh dengan baik. Jangan main hujan, Mbak Dea, jangan main hujan. Dokter Ekmas ketawa, pasti waktu kecil suka mandi hujan nih. Contoh, mandi hujan. Kalau mandi hujan gimana, dokter? Bisa apa enggak nih? Ya sama tadi ceritanya, kalau misalnya kita mandi hujan kemudian statis airnya gitu ya, nah itu kan akan menjadi sarang. Nah kalau dalam aliran tersebut ada juga aliran C, kencing tikus itu akan menjadi tempat perkembangbiakan yang baik buat kencing tikus atau leptospirosis kalau pernah dengar. Berarti jangan dilakukan mandi hujan ya. Iya, yang nggak boleh. Ada kan tanggal-tanggal tertentu tuh disarankan mandi hujan, itu hanya mitos sebenarnya ya. Iya, iya. Enakan tuh di rumah aja, lihat jendela, terus hujan turun sambil dengerin musik. Film Wah, itu nikmat banget ya dokter ya. Luar biasa yang dapat nominasi nih. Oke, terima kasih Dokter Robert. Makasih Ya, dokter. sama dokter. Makasih. Makasih banyak. Ya. Nah pemirsa, jangan kemana-mana karena kami masih punya informasi lainnya. Sesaat lagi tetap di Hidup Sehat.